Yanto. Dilanjut oleh Ibu Titin. Silakan Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama saya Titin Santi, saya mengajar di SD 200. Merangin Pak ya. Lanjut Bu Titin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yudhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada Sadaqallahul azim. sadaqallahul azim. Ya, selanjutnya Ibu dilanjutkan dengan tulis Qur'annya, Bu. Setelah Pak ya? Iya, silakan. Nanti kalau saya sebut Ibu bingung nanti. Alhamdulillah. Iya. Ini background saya Pak Pak ya. Pak. Background suara Bapak niut Pak. Saya matikan background saya Pak ya. Suara Bapak niut Pak. Iya, lupa. Masih bermain di area Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ya. hafal Pak. Oh, ini yang hafal mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang lain juga bisa kali ya. Ya sudah, kalau untuk itu saya percaya aja Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya tetap bisa. Catatan untuk Bu Titin terkait baca tulis Quran. Tetap sama seperti yang lainnya, lagi-lagi terus tingkatkan kualitas baca Qurannya. Jika ternyata baca bukan sebatas baca, bisa bukan sebatas bisa, tapi ternyata bisa harus diiringi kalau bisa dengan kemampuan lainnya, bukan hanya bisa baca, tapi juga bisa tulis, dan akhirnya bisa lagam dalam baca Quran, tulis indah dalam eh, eh, cara penulisan Al-Quran. Nah, mungkin itu terus tetap ditingkatkan. Sekarang silakan Bu Titin untuk memasuki area berikutnya, yaitu penampilan Bu Titin kesehariannya dalam mengajar. Mungkin kita bentuk dalam wadah peer teaching hari ini dengan singkat dan padat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Apakah kalian sehat? Belum belajar kita cek-cek dulu ya kerapian anak ibu, rapi tidaknya. Sugianto, rapi tidak tuh bajunya? Nah, bajunya masukkan ke dalam ya. Nah, baiklah. Sebelum belajar, anak ibu kita semuanya membaca doa. Ayo, yang dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, Sugianto pimpin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yo, semuanya.
sebelum belajar kita mengadakan, boleh menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya ataupun kita boleh baca ayat pendek. Kita hari ini baca ayat pendek saja ya. Anak ibu silakan bacakan surah An-Nasr. Nah, anak ibu sudah membaca surah An-Nasr. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran kita selanjutnya, kita mempelajari pembelajaran yang minggu belakang. Kita membahas surah apa? Membahas surah An-Nasr, ya betul sekali. Nah, surah An-Nasr kemarin ada berapa ayat? Ya, betul, ada 3 ayat. Nah, dalam minggu ini pembelajaran baru kita yaitu mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat dan hadis tentang keragaman. Nah, hari ini kita belajar surah Al-Hujurat ya. Anak ibu tahu dah apa itu membaca Al-Quran? Anak ibu bisa membaca Al-Quran? Ya, kalau bisa. Kalau belum bisa, belajar ya. Karena apa? Mempelajari Al-Quran itu wajib hukumnya. Karena apa? Belajar adalah kewajiban kita menuntut ilmu baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran hari ini ya, kita membahas tentang membaca Al-Quran dan hukum tajwidnya. Nah, membaca Al-Quran dapat menenangkan pikiran kita. Jadi sebelum dimasukkan terlebih lanjut, Ibu jelaskan dulu. Apa itu manfaat kita membaca Al-Quran? Pikiran kita tenang, hati kita tenang. Kita juga mendapat syafaat di hari kiamat. Nah, mempelajari Al-Quran juga sebagai sumber kehidupan kita. Nah, ya. Sekarang Ibu buka pelajaran. Ayo semuanya buka pelajarannya. Nah, Ibu buka dulu ya. Oke, Ibu screen dulu ya pelajarannya. Oh, tidak bisa ya, karena tidak bisa screen ya. Tidak bisa Ibu ini tampilkan. Nah, jadi di sini kita belajar tentang surah Al-Hujurat. Ya, kita membaca surah Al-Hujurat. Sebelum kita membaca surah Al-Hujurat, ada baiknya anak ibu mendengarkan ibu membaca dulu ya. Kita dengarkan, nanti kita cari tentang cara tajwidnya. Nah, dengarkan ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui maha teliti. Nah, jadi di sini kita sebelum nanti kita membaca bersama-sama, Ibu juga menjelaskan tentang hukum tajwid. Karena spidol Ibu habis ya. Nanti Ibu kasih anak Ibu kartu untuk mencocokkan cari hukum tajwid ya. Nanti dikasih kertas, kamu silakan kerja kelompok. Kamu cari hukum tajwid yang benar itu seperti apa. Mana terletak di surah Al-Hujurat tersebut. Nah, anak ibu tanya dulu. Surah Al-Hujurat ini kita menjelaskan tentang apa? Apa arti surah Al-Hujurat? Ada yang tahu tidak? Kita tahu apa arti surah Al-Hujurat? Ya, sama. Surah Al-Hujurat.
Madinah karena disebutlah dia dengan surah Madaniyah. Nah, di sini sudah dijelaskan belum kita membaca bersama-sama, kita mempelajari surah Al-Imran. Suaranya didekatkan, Bu. Iya. Pelajari Al-Quran, kita harus kalau salah huruf salah juga artinya. Jadi pelajari Al-Quran itu harus disertai dengan ilmu tajwid. Contoh, ibu ambil ya. Bahwa orang tahu hukumnya apa? Oh, nah, baiklah anak ibu. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. Ayo semuanya ikuti ibu membaca. Nah, kalau sudah ibu membaca awal, kamu ikuti ibu. Ya, kamu bisa belajar dalam membaca surah Al-Imran. Nah, nah, seperti ayo semuanya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membaca. Nanti ibu suruh anak ibu membaca satu-satu ya dengan tajwid dengan sama yang dibesarkan anak ibu. Ya. Sekarang Sugianto, coba maju ke depan, bacakan surah Al-Hujurat. Nah, ya, terus lanjut. Nah, itu antara huruf satu. Yuk, benari lagi. Nah, ya sudah. Nah, baiklah anak ibu, setelah kita mempelajari, nah di sini ibu sedikit menjelaskan tentang kandungan dari surah Al-Hujurat ya. Tadi sudah kita belajar tajwid, kita kembali kandungannya ya. Nah, kandungan surah Al-Tajwid ini, surah Al-Hujurat ini kita disuruh untuk saling kenal mengenal. Nah, kenapa? Karena ada laki-laki, ada perempuan kita dari suku yang berbangsa-bangsa, dari yang berbeda juga. Ada suku Batak, ada suku Jawa, nah ada suku Melayu. Nah, kita disuruh untuk saling mengenal. Karena apa? Karena orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Walaupun Suaranya semakin mengecil, Bu. kecil Pak ya? Iya, itu agak kencang loh tadi. Karena jauh mungkin Pak ya. Nah, Lanjut. ya. Nah, jadi kenapa? Karena kita harus saling mengenal. Kita tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, semuanya sama. Apa yang membedakan kita ialah takwa kita kepada Allah ya. Karena apa? Allah tidak memandang satupun kecuali ketakwaan iman kita terhadap Allah. Nah, baiklah. Mungkin hanya sampai di sini. Sebelum ibu tutup, anak ibu ada yang ditanyakan? Sesi mau bertanya? Apa Sesi sudah paham? Paham, Bu. Paham. Sebelum bu tutup, bu tanya dulu. Sesi, surah Al-Hujurat turunnya di mana tadi Sesi? Ayo Sesi. Makiyah, Bu. Hah? Makiyah apa Madinah? Makiyah, Bu. Katanya sudah paham. Sesi tadi kemana? Madinah, Bu. Madinah, Bu. Madinah, Bu. Nah, surah Al-Hujurat artinya kamar. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa kita membaca surah Al-Hujurat harus dengan ilmu tajwid, dengan irama yang bagus, ada hukum tajwidnya, dan kita harus mempelajari surah Al-Hujurat dengan kandungan yaitu kita dapat saling mengenal, kita memahami apa itu surah Al-Hujurat, ya. Nah, untuk tugas anak ibu minggu depan, anak ibu wajib menghafal surah Al-Hujurat ya. Nah, tugas yang tadi sudah selesai, kartu yang ibu bagikan untuk mencocokkan kartu mencari hukum tajwidnya.
Udah, Bu. Nah, ya boleh kumpulkan. Nanti presentasikan di depan kelas ya. Nah, kalau sudah kita presentasikan, Ibu mungkin cukup di sini. Kita sambung dengan minggu depan, yaitu tentang pembahasan hadis tentang keragaman, ya. Nah, ingat ya, tugas minggu depan kamu juga wajib menghafal surah Al-Hujurat, ya. Iyalah, kalau selesai kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Titin. Iya, Pak. Semangatnya terlihat, ceriahnya masih terlihat, sekalipun dengan suasana yang siang hari ini. Apalagi di ruang terbatas. Ketika di ruang lepas, mungkin Bu Titin jauh lebih lincah, jauh lebih semangat lagi. Namun tetap berbagai macam catatan, Bu. Bahwasanya dalam sebuah proses pembelajaran tidak akan terlepas dari RPP dan tidak terlepas dari media. Kemudian juga kita berusaha untuk bisa membuat pengembangan pembelajaran yang menarik dan berusaha untuk terus mengemas pembelajaran itu kesannya tidak membosankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang jelas Ibu Sesi, Bu Titin, dan Pak Sugianto sudah menyelesaikan tugasnya. Tinggal masukan atau evaluasi untuk Ibu Titin. Sepertinya kategori sudah bagus. Tinggal terus seperti yang lain untuk tingkatkan terus kualitas belajar, kualitas mengajar kita dengan terus mengamati perjalanan yang ada atau ikuti panduan yang ada pada RPP. Dalam RPP pastinya poin-poin itu banyak, dan banyaknya poin-poin itu ketika dilihat dari penampilan hari ini tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Mungkin lagi-lagi karena keterbatasan waktu dan situasi dan kondisi peer teaching. Namanya juga peer teaching, bukan bermain kelas. Ini bermain di area ruang Zoom yang terbatas, benar. Saya yakin Grogi, dari Pak. apa yang saya lihat, Pak Sugianto, Bu Titin, dan Bu Sesi, ketika di kelas mungkin akan jauh lebih lincah dan lebih baik lagi. Namun proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu terus jangan sampai terkesan kalau di depan penguji sih semangat Pak, tapi udah ketika yang uji malah sebaliknya. Tidak seperti itu. Insya Allah akan jauh lebih semangat lagi. Ya Bu Sesi? Ya, Pak. Iya, diduga akan jauh lebih kencang lagi. Tutur kata dalam konteks mengajar, ya terlihat sih pada Pak Sugianto juga tegas dan jangan terburu-buru. Bu Sesi juga punya suara yang lantang, yang juga tidak perlu diburu-buru dalam bertutur kata. Bu Titin juga sama kencangnya, ngegasnya. Tapi yang jelas berusaha untuk terus manfaatkan kualitas suara yang kita miliki jadi sebuah keindahan sendiri ketika berhadapan bersama peserta didik. Mungkin kita akan menanti lagi 2 teman yang belum berakhir pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu MG masih ada dak yo.